sekaligus membuka kegiatan kita pada hari ini. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Bapak, kami persilakan. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam sehat untuk kita semuanya. Pertama-tama tentu sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang percaya, tak henti-hentinya saya mengajak Bapak Ibu semua untuk terus-menerus kita menaikkan puji-pujian dan rasa syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena kasih dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita boleh sama-sama ada di tempat ini dalam rangka untuk mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi Taruna Siaga Bencana atau Tagana dalam rangka penanggulangan bencana di Provinsi Papua Barat Daya. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang kami hormati, Papua Barat Daya ini kita bersyukur karena dianugerahi oleh Tuhan ya kekayaan yang amat luar biasa, kekayaan alamnya yang amat luar biasa. Ya, kita punya Raja Ampat yang sudah go internasional. Kita juga punya Tambrau yang punya potensi tuna, tetapi juga ada penyu belimbing, ada bekas peninggalan Perang Dunia Kedua. Kita punya Sorong Selatan yang terkenal juga dengan 1001 sungai. Lalu Maibrat, ada Danau Ayamaru, Danau Uter yang terkenal dengan keindahannya. Kabupaten Sorong dan Kota Sorong baru saja oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan menetapkan Bandara Domine Edward Sorong sebagai bandara internasional. Ini hadiah ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80, tapi juga hadiah untuk seluruh masyarakat Papua Barat Daya. Begitu bandara internasional ini dibuka, infrastrukturnya disiapkan, pesawat-pesawat besar bisa masuk, orang-orang dari luar akan ramai berdatangan, datang dari mancanegara. Kalau selama ini mereka datang ke Jakarta dulu, datang ke Bali dulu, baru transit ke sini. Dengan dibukanya Bandara Deo Sorong atau ditingkatkannya status Bandara Deo Sorong menjadi bandara internasional, itu berarti orang dari luar bisa langsung ke Sorong tanpa transit di daerah lain. Nah, ini adalah kesempatan untuk kita berbenah, kesempatan untuk kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita, sekaligus berdampak pada kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya. Tagana ini kita boleh mengatakan mereka ini ada di garda terdepan dalam memberikan perlindungan,
memberikan kepastian keselamatan ya bagi semua yang datang, termasuk tadi siap siaga bencana, memitigasi potensi-potensi bencana yang bisa saja terjadi. Nah, karena itu pelatihan ini sangat tepat supaya tim Tagana ini punya bekal yang cukup. Bekal ini tidak hanya modal semangat, tetapi juga pengetahuan tentang bagaimana menangani situasi-situasi yang sulit. Nah, karena itu Tagana sesungguhnya tidak hanya hadir saat bencana terjadi, tetapi juga tadi memiliki peran yang strategis dalam mitigasi, edukasi ya, terhadap persoalan-persoalan yang terjadi. Bahkan tugas Tagana ini tidak hanya kemudian memitigasi, memberi edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana mereka menghadapi situasi yang sulit dalam musibah itu, tetapi juga pasca musibah, healing terhadap mereka yang menjadi korban, ada trauma dan seterusnya. Nah, untuk itu memang tim ini harus punya kemampuan, keterampilan, dan pemahaman yang utuh tentang apa yang menjadi tugas pokok dari tim Tagana ini. Ya, kami tentu berharap bahwa seluruh personel Tagana di Papua Barat Daya ini harus selalu siap, selalu siaga untuk memitigasi berbagai kemungkinan yang terjadi berupa bencana dan lain sebagainya. Kita berharap bahwa tim Tagana ini betul-betul nanti dengan pelatihan ini bisa menjadi profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ini adalah tugas kemanusiaan yang tidak hanya menuntut kita untuk melakukan pendekatan dengan hati, ya, tetapi juga ini adalah bagian dari tugas-tugas kita yang akan menghantarkan kepada kita sebagai bentuk investasi ukhrawi kita. Ya, dengan kegiatan sosial ini mungkin nilai materinya tidak seberapa, tapi kita bisa melayani orang, kita bisa membantu orang, kita akan mendapatkan pahala dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu yang paling penting. Jadi niatkan ini sebagai bagian dari ibadah sosial kita. Niatkan itu sebagai bentuk ibadah kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Terakhir tentunya ya, kami berharap kepada seluruh peserta untuk kemudian mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, simak dengan baik ya seluruh materi yang akan disampaikan oleh para narasumber kita yang sangat kompeten di bidangnya masing-masing. Jadikan ajang ini sebagai ajang untuk silaturahim, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi. Ini karena dari semua dinas sosial dari kabupaten kota semua hadir. Pererat hubungan silaturahim, kebersamaan, tumbuhkan semangat untuk terus menjalin komitmen bersama untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat Papua Barat Daya. Tamu-tamu kita yang datang dari mancanegara, pastikan bahwa
mereka datang senang, pulang senang, bahkan menangis karena senang. Ya. Jadi kalau mereka dapat musibah oleh karena kelalaian, oleh karena bencana alam selama berada di Papua Barat Daya, mereka senang walaupun dapat musibah oleh karena sentuhan kasih yang kita berikan, layanan yang kita berikan, sehingga sejenak mereka lupa terhadap persoalan yang menimpa. Tapi kita tidak berdoa untuk itu, ya. Hanya kita mengantisipasi. Mungkin itu kira-kira 1-2 hal yang dapat kami sampaikan. Ya, kepada seluruh peserta kami mengucapkan selamat mengikuti kegiatan pelatihan ini. Semoga ilmunya berkah. Pada para narasumber kami mengucapkan terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu hadir sekaligus berbagi ilmu. Pada Ibu Kadis dan seluruh jajaran, terima kasih sudah memfasilitasi terlaksananya kegiatan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkahi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.